Jadi setelah kita orientasi, itu penyusunan laporan 3 kali. Setelah itu kita tinggal menunggu PPG, menunggu UKM PPG dari UP dan UKIN. Memang seperti itu ya Mas Andri ya? Dan selanjutnya setelah mendapatkan undangan PPG dalam jabatan tersebut, kemudian untuk proses pendaftarannya sendiri seperti apa? Jadi undangan untuk melanjutkan tahapan, kemudian penentuan LPTK-nya. Setelah ditentukan, disitu langsung muncul universitas mana yang harus saya. Jadi ada semacam kompresi pengakuan ya yang diakui oleh PPG dalam jabatan. Jadi di situ kita betul-betul diberi kemudahan. Artinya banyak mata kuliah yang ada di PGP itu istilahnya diakui. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Nah, pada video ini kita sudah bersama dengan salah satu kawan kita yang mana di sini merasakan secara langsung, yaitu betapa mudahnya untuk teman-teman pun mendapatkan sertifikat pendidik atau kemudahan untuk kita itu bisa ikut PPG ya, kalau misalkan melalui jalur guru penggerak. Tentunya di sini nanti dengan motivasi kita membuat video ini dengan tujuan nanti supaya teman-teman ini nanti bisa tergugah ya, untuk nanti semua saja ini nanti bisa berkeinginan untuk mendaftar guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bahwa sebentar lagi nanti akan dibuka kembali ya untuk pendaftaran guru penggerak ini. Baiklah, di sini kita sapa dulu ya kawan kita, yaitu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Muryadi. Nah, bagaimana kabarnya sejauh ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kawan-kawan semuanya, kawan kita yaitu Mas Andri ini merupakan salah satu guru penggerak yang telah lulus ya berbarengan dengan kami dulu, yaitu pada angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Nah, pada video ini beliau nanti akan membagikan pengalaman bagaimanakah untuk pendidikan guru penggerak itu sendiri. Nah, tentunya nanti kita harapkan akan bisa memberikan manfaat dampak positif terhadap kita, sehingga nanti kita akan tergugah ya untuk melakukan pendaftaran guru penggerak serta ikut seleksinya dengan penuh kesadaran diri gitu Bang. Jadi pertama-tama di sini kita kenalan dulu ya dengan Mas Andri. Mas Andri ini berada di sekolah mana posisinya saat ini? Perkenalkan, nama saya Andri Rahmanto. Saat ini saya di instansi SDN Kedungharjo 1, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah saya termasuk lulusan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Ngawi, di mana itu angkatan pertama untuk Kabupaten Ngawi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan kabar-kabarnya untuk saat ini Mas Andri termasuk dalam salah satu peserta yang sebentar lagi akan mendapatkan kabar gembira bahwa akan segera menerima SKP3K gitu ya Pak ya? Alhamdulillah, pangestunipun Mas Muryadi. Iya, mantap sekali. Prosesnya sudah hampir 99% untuk praktek NIP3K. Ya, alhamdulillah alamin. Jadi dengan perjuangan yang sangat panjang, dulu saya tahu betul bahwa Mas Andri ini bersama-sama berjuang dengan kami di salah satu lokasi SD yang mana termasuk dalam jangkauan yang paling jauh teman-teman di Kabupaten Ngawi, yaitu di Pandian. Itu perjuangan beliau sudah cukup sangat lama, sekitar 2007-an ya Mas ya dulu. Betul. Ya, ternyata alhamdulillah dalam kurun waktu yang sangat lama, tentunya dengan perjuangan yang sangat ikhlas, alhamdulillah ini sudah mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Ibaratnya dulu itu kita menanam, sekarang saatnya menuai. Nah, Mas Andri saat ini sudah lulus guru penggerak, lulus P3K, tinggal menunggu SK, dan sebentar lagi lulus PPG melalui rekognisi, teman-teman. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bahwasanya di sini kita akan mengulik dari manfaat dari sertifikat guru penggerak. Dan di sini kita sajikan beliau langsung yang sudah berpengalaman ikut pendidikan guru penggerak
dan juga ikut PPG rekognisi, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk PPG rekognisi salah satu manfaat Bapak Ibu guru kalau misalkan memiliki sertifikat guru penggerak atau lulus pendidikan guru penggerak, salah satu kemudahannya adalah di sini kita akan mendapatkan kemudahan untuk PPG dalam jabatan. Artinya kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat pendidik ya. Nah, terkait tentang manfaat yang lain, terkait tentang kemudahan untuk menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, atau mungkin juga yang lainnya sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di kartu video yang nanti akan muncul di atas ini ya. Baiklah Mas Andri, dan di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk aturan mengenai tata cara mendapatkan sertifikat pendidik dalam jabatan ini kan mengacu pada Permendikbud yang terbaru, yaitu nomor 54 tahun 2022, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Kemudian yang kaitannya dengan teman-teman guru penggerak itu adalah di sini dari peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk teman-teman guru penggerak, teman-teman. Jadi di sini semacam ada RPL ya dari PPG dengan PGP. Jadi ada rekognisi pembelajaran lampau. Nah, artinya dengan hal tersebut di sini kita akan mendapatkan kemudahan. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, ini ada kemudahan untuk mendapatkan yaitu sertifikat pendidik. Dan di sini saya dan Mas Andri akan berbagi praktik baik, yaitu pengalaman guru penggerak dalam mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita konfirmasi bahwasanya menurut Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022, yaitu tepatnya di pasal 4, bahwasanya untuk guru dalam jabatan ini yang dimaksud untuk bisa ikut PPG itu terdiri dari yang pertama, ini adalah dimasukkan dalam poin pertama, yaitu guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, teman-teman. Di samping itu juga guru dalam kategori yang reguler ya. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita mengecek pada pasal yang ke-9 untuk PPG, itu kan di sini melalui proses pendaftaran, kemudian juga seleksi dan juga pada bagian pengumuman ya. Nah, di sini yang pertama, di sini kita akan bertanya terkait tentang pengalaman yang telah dialami oleh Mas Andri ketika itu melakukan pendaftaran di guru penggerak. Mas Andri mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman terkait tentang ketika itu dipanggil menjadi peserta PPG itu seperti apa prosesnya, Mas? Iya, mungkin dari awal ketika pendaftaran sama seperti mungkin angkatan sebelum atau sesudah saya, itu kita tetap langkah awal ngecek SIM PKB, di mana di situ kan ada undangan tersendiri dan harus ngecek melalui akunnya masing-masing. Saat itu ya ada beberapa yang harus kita penuhi dan itu memang jalur khusus, artinya ketika undangan itu ada, itu hanya mengcover bagi teman-teman yang lulusan guru penggerak. Ada yang ndak ikut guru penggerak juga. Saat angkatan saya itu ndak bisa lanjut, itu proses awalnya seperti itu. Iya, jadi mendapatkan undangan khusus melalui peserta verbal yang sasaran ke-5 ya Mas Dulu ya? Siap. Iya, kalau misalkan dulu itu kan teman-teman untuk peserta verbal pendaftaran PPG itu kan dikategorikan. Ada peserta verbal sasaran 1 itu teman-teman yang sudah lulus sebelumnya, sasaran 2, 3, 4. Kemudian masuk verbal 4 kayaknya. Oh iya, masuk peserta verbal sasaran keempat, yaitu khusus dari jalur guru penggerak gitu ya. Ya, dari guru penggerak inilah teman-teman. Sesuai dengan pengalaman Mas Andri bahwasanya ketika di sini teman-teman sudah memiliki sertifikat guru penggerak, ini adalah diundang secara khusus terkait tentang pendaftaran ini. Artinya teman-teman cukup login saja ya ke akun SIM PKB. Kemudian ada status pemenuhan dari persyaratan untuk mendapatkan ikut seleksi akademik, yaitu semua udah checklist hijau gitu kan. Nah, kemudian bisa melanjutkan. Dan selanjutnya setelah mendapatkan undangan PPG dalam jabatan tersebut, kemudian untuk proses pendaftarannya sendiri seperti apa, Mas? Ketika seleksi administrasi itu kita penuhi, langsung di situ
ada muncul bahwa semua berkas yang saya ajukan disetujui. Kemudian setelah itu muncul semacam juga undangan atau pemberitahuan bahwa saya bisa mengikuti untuk tahap berikutnya. Jadi ada seperti istilahnya kayak semacam undangan, Mas Marti, undangan. Jadi undangan untuk melanjutkan tahapan, kemudian penentuan LPTK-nya. Setelah ditentukan, di situ langsung muncul universitas mana yang harus saya pilih. Ternyata di situ muncul Universitas Negeri Malang. Jadi saya kebetulan LPTK-nya di Universitas Negeri Malang. Dari situ nanti langsung kita melengkapi beberapa berkas seperti tes kesehatan, SKCK, seperti ya kayak kita mau tes P3K itu. Jadi semua harus kita lengkapi, harus kita penuhi, dan scan-nya pun tidak scan biasa, memang scan khusus ya seperti pendaftaran P3K seperti itu. Nah nanti setelah itu baru ada pengumuman kita bisa masuk atau enggak. Kalau lolos langsung muncul NIP, semacam NIM ya, nomor induk mahasiswa itu muncul. Setelah itu nanti kita upload ulang, dan baru setelah diresmikan jadi mahasiswa kita melaksanakan seperti pretest, dan itu pun pretestnya hanya bukan semacam formalitas ya, memang itu harus kita lakukan. Cuma di situ pengalaman saya tidak muncul nilai, jadi hanya munculnya menyelesaikan soal berapa seperti itu. Ada 120, kalau kita menyelesaikan semua ya hanya muncul telah menyelesaikan soal 120 seperti itu. Oh gitu, iya. Terkait tentang ini kan banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar kan. Nah, untuk peserta Verval yang sasaran keempat itu kan dari peserta pendidikan guru penggerak dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7. Nah, banyak sekali yang kemarin chat ke saya. Ini kawan-kawan itu sebenarnya masuk dalam PPG rekognisi ini dari jalur guru penggerak. Namun ketika beliau itu ternyata saya klarifikasi, itu masuk di pendidikan guru penggerak angkatan 6 atau angkatan 7. Mengapa sampai saat ini belum ada perintah untuk lapor diri dan belum PPG, itu kira-kira penyebabnya apa, Mas? Oke, untuk angkatan 6 dan 7, khususnya yang angkatan 7, kalau angkatan 6 kan kayaknya ngawin dadang ya. Iya. Itu memang harus mempunyai sertifikat guru penggerak dulu. Kemarin harus diselesaikan dulu karena di situ memang syarat wajib seperti diakui bahwa itu lulusan guru penggerak. Jadi ketika masih dalam masa pendidikan itu nggak bisa seperti itu. Nanti setelah kita juga tanya-tanya, ternyata kasusnya sama untuk yang angkatan 7. Hampir semua teman-teman angkatan 7 itu nggak bisa melanjutkan. Dan mungkin nanti setelah saya nanti mungkin bisa langsung ada undangan. Oh iya, memang kalau misalkan kita pelajari lebih mendalam terkait tentang juknis pendidikan profesi guru untuk guru penggerak, itu kan salah satu persyaratannya itu harus memiliki sertifikat guru penggerak, dan itu diupload gitu ya. Berarti penyebabnya bagi teman-teman yang mungkin selama ini sudah dapat undangan PPG di peserta Verval sasaran keempat, yang mana di sini mengapa kita jalur pendidikan guru penggerak tapi kok belum terpanggil PPG, kita belum muncul menu konfirmasi kesediaan ataupun juga untuk kita lapor diri ke LPTK. Itulah dikarenakan teman-teman nanti untuk angkatan 6 dan angkatan 7 dan mungkin berikutnya, meskipun kita sudah terjaring PPG, namun kalau misalkan kita belum mendapatkan sertifikat guru penggerak, itu kita menunggu dulu gitu, Mas ya, berarti? Betul. Mungkin ada gambaran nanti mereka dipanggil itu dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan gitu, Mas? Waduh, kalau itu kurang tahu ya. Artinya dari angkatan saya ini sudah proses di PPG-nya, sudah proses penyelesaian laporan 3. Jadi nanti per tanggal 14 harus kita selesaikan. Setelah itu nanti masih kita harus UP dulu dan sebagainya. Perkiraan ya paling enggak Agustusan mungkin, akhir Agustus mungkin sekitaran. Oh iya gitu. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasannya pada proses pendaftaran itu mendapatkan, untuk teman-teman guru penggerak itu mendapatkan undangan khusus di SIM PKB dan diberikan surat edaran tersendiri gitu ya. Jadi secara khusus diundang. Kemudian terkait tentang seleksi administrasi,
ini melakukan pendaftaran sama halnya dengan teman-teman reguler yang melakukan pendaftaran di seleksi administrasi. Namun perbedaannya itu mengupload sertifikat guru penggerak gitu Mas ya. Iya, kemudian terkait tentang seleksi akademik. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk alur setelah kita ini kan melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta kan, kemudian kita ikut seleksi administrasi, kemudian sudah lulus. Berikutnya pada saat seleksi akademik, gambarannya seleksi akademik itu kita mencetak kartu peserta, kemudian ikut daring domisili atau bagaimana Mas untuk pretest PPG-nya? Kemarin itu setelah validasi, kemudian kalau dari angkatan saya ketika menyelesaikan lapor diri dan sudah di ACC atau disetujui, itu kita baru ada namanya free test, dan di situ pun untuk penamaannya pun sudah memakai nomor induk mahasiswa. Jadi bukan sebelum free testnya, bukan sebelum jadi mahasiswa, tapi setelah jadi mahasiswa. Gitu. Kemarin seperti itu untuk angkatan saya. Pantesan. Mungkin ya karena tadi dari jalur guru penggerak atau gimana, gitu. saya sendiri juga nggak tahu. Pantesan ketika dulu itu ada kawan yang chat ke saya, Pak, saya tuh dari guru penggerak. Setelah saya mendaftar, saya belum ikut pretest, tapi mengapa di akun SIM PKB itu saya tuh sudah ada menu PPG atau kartu untuk masuk ke LMS. Berarti memang seperti itu ya Mas ya? Iya. Jadi kita langsung ada pemberitahuan jadi mahasiswa, kemudian LMS muncul. Setelah itu ya itu pretest. Gitu. Berarti sangat mudah sekali ya untuk ikut PPG dari jalur guru penggerak ini. Nah, itulah teman-teman kemudahannya salah satunya dalam proses pendaftaran dan seleksi akademik. Di sini diberikan sebuah ruang khusus untuk kita dari guru penggerak ini untuk bisa ikut PPG dalam jabatan. Inilah terkait tentang seleksi akademiknya. Kemudian untuk pengumuman seleksi ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri bahwasanya juga ada sangat kemudahan karena kita sudah menjadi mahasiswa, sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa di LPTK, baru kita ikut seleksi akademik. Nah, makanya di sini bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum terpanggil ya dari guru penggerak ke PPG ini, nanti ditunggu setelah mendapatkan sertifikat guru penggerak, nanti kita akan segera ya untuk berangkat PPG. Nah, selanjutnya Mas Andri di sini kita melakukan konfirmasi terkait tentang pengalaman yang telah dialami. Nah, kalau misalkan kita melihat pada bagian kelima ya terkait tentang pelaksanaan program PPG dalam jabatan, itu kan di sini mengikuti program PPG melalui rekognisi ya, karena kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, pada peraturan ini artinya kita diberikan kemudahan mengikuti kegiatan yang nggak sama dengan kawan-kawan lain dari jalur reguler. Dan aturan rekognisi ini tentunya juga memudahkan kita untuk mengikuti segala prosesnya. Nah, di sini kita teman-teman akan mengetahui lebih lanjut kira-kira bagaimanakah proses mengikuti PPG rekognisi ini, apakah sama halnya dengan juknisnya. Yang mana kalau misalkan kita ketahui bahwasanya di sini terjadi konversi materi PGP ya ke mata kuliah PPG dalam jabatan dari juknisnya, yaitu dari materinya ini untuk materi PGP dengan PPG di sini dikonversi. Ini ada 6 SKS, 5 SKS, kemudian 7 SKS. Apakah memang seperti ini Mas yang dialami saat ini? Betul Mas Randy. Jadi ada semacam konversi pengakuan ya yang diakui oleh PPG dalam jabatan. Jadi di situ kita betul-betul diberi kemudahan. Artinya banyak mata kuliah yang ada di PGP itu istilahnya diakui. Jadi kita hanya beberapa menempuh SKS, kalau nggak salah 16 SKS kalau nggak salah. Di situ dikonversi hanya membuat 3 laporan itu. Ya, berarti betul di sini hanya membuat produk konversi dalam bentuk laporan. Ya, seperti itu ya berarti. Iya. Ya. Jadi kita nggak mengikuti kuliah seperti reguler. Iya. Seperti itu. Ya, jadi nanti kemungkinan untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, sertifikat pendidik pun juga akan lebih mudah. Dan di sini meskipun seharusnya Mas Andri ini saya juga menikmati ya untuk ini seharusnya, tapi sayangnya saya sudah lulus. Iya, saya sudah lulus di tahun 2021 angkatan 1 kemarin, namun segala sesuatu itu kita syukuri ya teman-teman.
Dan berikutnya di sini terkait tentang aktivitas PPG dalam jabatan bagi yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan kegiatan, ini terjadi kegiatan antara yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian dosen. Jadi di sini mulai dari orientasi, penyusunan laporan. Jadi setelah kita orientasi itu penyusunan laporan 3 kali. Setelah itu kita tinggal menunggu PPG, menunggu UKM PPG dari UP dan UKIN. Memang seperti itu ya Mas Adri ya? Iya betul seperti itu. Oh iya, berarti ini sebuah hal yang sangat memudahkan Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar guru penggerak ini, jadi sudah nggak ada alasan lagi untuk ditunda, nanti silahkan mendaftar ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada tabel 4.1 yaitu perhitungan penyetaraan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini dalam 1 semester, ini adalah dari aktivitas kemudian juga waktu. Ini adalah seperti ini. Memang benar ya Mas Adri ya? Iya, betul. Oke, dan selanjutnya di sini untuk yang terakhir, ini adalah perbedaan aktivitas antara yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini dengan tagihan yang diberikan. Untuk lapor diri, ini kemarin memang lapor diri ya Mas Adri, sama halnya dengan yang reguler. Sama, semua mahasiswa di UM itu semua harus lapor diri dulu. Iya, memang teman-teman ketika kita sudah, kalau misalkan yang jalur reguler gitu ya, setelah kita lulus seleksi akademik, nanti kita pertama penetapan peserta. Setelah belum penetapan ada, yaitu konfirmasi kesediaan di SIM PKB, kalau yang reguler ya. Konfirmasi kesediaan di SIM PKB, setelah itu nanti kita konfirmasi, pilih iya kan, kita akan di-plotting LPTK oleh Kemdikbudristek, kita bersedia. Kemudian nanti penetapan peserta. Setelah itu nanti lapor diri. Nah, di sini pun juga seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman dari guru penggerak yang rekognisi itu juga melakukan lapor diri atau registrasi, yaitu langsung ke LPTK. Nanti biasanya langsung terkoneksi dengan LPTK ya Mas Andri ya, kita lapor diri ini. Iya, langsung. Jadi nanti LPTK-nya mana-mana itu sudah langsung dan muncul di akunnya masing-masing. Ya, kemudian jadi maksudnya kita enggak milih pengen di mana itu enggak. Jadi di akun kita itu sudah muncul LPTK-nya. Meskipun kita LPTK-nya di jauh pun itu enggak masalah ya Mas Andri, dikarenakan kan sekarang PPG-nya daring ya. Oke. Jadi kebanyakan yang seangkatan saya itu yang di Kabupaten Ngawi itu banyak yang di UNESA. Kemudian di UNS juga ada. Jadi saya yang terpental jauh, sama ada satu temen juga itu, jadi hanya 2 orang. Iya, di UM ya? Iya, UM. Ya, kalau saya dulu di Muhammadiyahnya, di Universitas Muhammadiyah Malangnya itu Mas Adri. Kemudian terkait tentang belajar mandiri, tentunya untuk belajar mandiri ini sudah diberikan modul ya pada LMS PPG kita ya di SIMPKB. Iya, di situ nanti ada alamat tersendiri, jadi ada kelas, kemudian ada materi modulnya itu lengkap, tinggal kita download gitu. Oh gitu, iya. Untuk kemudian orientasi ini sama dengan reguler, kemudian untuk setelah orientasi, nah ini bedanya, yaitu ada pengantar penyusunan laporan ya Mas Adri ya, ini dari dosennya gitu ya. Iya. Tapi untuk setelah orientasi itu masih yang dipenuhi untuk regulernya. Kita langsung ke laporan 1 itu nomor poin berapa itu, 3 atau 4 itu baru dan seterusnya. Oh gitu, jadi setelah... Jadi hanya yang wajib, yang orientasi itu yang wajib untuk guru penggeraknya. Oh, karena gitu. Itu memang semua harus kita ikuti untuk yang baik BGP ataupun yang reguler. Iya, ini sama halnya kalau misalkan kita ingin menjadi mahasiswa menjadi siswa baru di sekolah SD sampai SMA itu ada MOS itu ya. Iya, betul. Seperti ada MOS atau mungkin mau kuliah itu ada apa itu istilahnya itu? Ya, ospek, betul sekali ospek. Jadi di sini jadi itulah teman-teman untuk pengalaman yang telah dialami oleh Mas Andri, salah satu kawan saya dari Kabupaten Ngawi.
yaitu yang telah lulus guru penggerak di angkatan 5. Jadi kemudahan-kemudahan yang telah teman-teman simak ini tentunya bisa membuktikan bahwasannya isi dari Permendikbudristek dan juga Juknis PPG jalur pendidikan guru penggerak itu adalah memang benar sudah diterapkan. Jadi nanti masih banyak sekali untuk gelombang berikutnya, angkatan berikutnya pendaftaran guru penggerak. Nanti silahkan teman-teman untuk melakukan pendaftarannya. Jadi namun di sini tentunya saya dan Mas Andri itu bukan hanya menekankan bahwa teman-teman nanti mendaftar guru penggerak itu hanya untuk kemudahan sertifikasi, namun juga yang paling penting itu adalah tentunya kita harus bisa mendapatkan ilmu dari sana, sehingga nanti kita bisa memberikan dampak positif yang baik terhadap sesama guru dan juga sekolah, masyarakat, tentunya terhadap anak didik kita. Terkait tentang bagaimanakah pendidikan yang ideal di zaman sekarang yang sudah ditentukan ini adalah dengan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi pada intinya di sini ketika sudah punya sertifikat guru penggerak untuk PPG-nya langsung dapat undangan, kemudian kemudahan-kemudahan lain. Kemudian seleksi akademik pun itu setelah menjadi mahasiswa. Kemudian di sini untuk program PPG-nya, pendidikan PPG-nya hanya lapor diri dan registrasi. Setelah itu di sini kita ikut orientasi, setelah itu kita hanya upload laporan-laporan. Setelah itu tinggal menunggu UKM PPG. Seperti itu ya Mas Andri ya? Ya, betul Mas. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang belum daftar guru penggerak untuk angkatan selanjutnya, kita betul-betul dipermudah di sini. Monggo, itu kesempatan yang luar biasa. Nanti setelah lulus dari guru penggerak, tinggal kita menunggu untuk panggilan PPG-nya, dan itu betul-betul sangat-sangat beda dan sangat-sangat dipermudah. Dan semoga semua berkah. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk yang terakhir di sini dari pengalaman kemudahan yang telah didapatkan Mas Andri, mulai dari kemudahan PPG, kemudian bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian bisa berinfluence yang positif terhadap para teman-teman Bapak Ibu guru warga sekolah di sekolah kita masing-masing ataupun juga sekolah sekitar. Dari manfaat yang didapatkan itu mungkin kalau misalkan saya berikan kesempatan, mohon untuk diberikan harapan kepada Bapak Ibu guru yang di luar sana yang belum ikut pendidikan guru penggerak itu seperti apa Mas Andri? Oke, di sini memang banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat di guru penggerak. Memang basicnya ini mengarah ke kepemimpinan Mas Mariati. Yeah. Jadi apa yang kita di luar bayangan kita sebenarnya, ternyata memang di situ betul-betul ada banyak ilmu baru, dan itu sangat bermanfaat dan harus kita aplikasikan ke SD kita. Dan itu kan juga setelah mendapatkan ilmu dari guru penggerak kita aplikasikan, dan itu memang dampak efeknya sangat kelihatan sekali. Ini yang mungkin yang sebelumnya belum kita terapkan, setelah kita terapkan di situ juga langsung ada umpan baliknya, itu sangat kelihatan. Yang sebelumnya mungkin monoton, terus tapi setelah mengikuti guru penggerak itu ya menurut saya beda sekali, memang beda. Makanya program ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Mungkin pemerintah akan terus gencar demi kebaikan anak didik kita ke depan. Iya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kalinya, nah ini kan menjelang pendaftaran guru penggerak dan juga pengajar praktik penggerak. Nah, di sini kan untuk mendaftar guru penggerak, kawan-kawan kebanyakan itu merasa wawang gitu kan. Nah, di sini untuk seleksi guru penggerak sendiri kan di sana itu ada seleksi tahap 1, yaitu untuk mengupload berkas dan juga untuk mengisi IC. Kemudian ada tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara. Mungkin kita mulai dari yang seleksi tahap 1, yaitu verifikasi berkas dan juga mengisi IC. Mungkin Mas Andri bisa membagikan tips supaya nanti bisa lulus tuh gimana Mas? Oke, untuk pengisian IC itu memang istilahnya kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul kita laksanakan, betul-betul kita alami. Karena kalau itu nggak dialami akan susah, mau mengarang itu akan susah. Jadi IC itu secara garis besar itu memang kegiatan atau
apa yang kita alami, apa yang kita jalani. Jadi kita ceritakan apa adanya, mulai mungkin terkait penanganan ke peserta didik, apakah mungkin dari perlakuan 15 itu berhasil semua, atau mungkin 50% atau 60%. Jadi kita ceritakan apa adanya. Karena apa? Kalau kita mau mengarang apa yang tidak kita lakukan, itu akan menjadi kendala saat nanti wawancara. Iya. Jadi akan ditanyakan terus sama dosennya atau sama tutornya atau sama pengujinya. Dan itu sangat kelihatan sekali kalau kita mengarang, kalau kita istilahnya enggak sesuai apa yang kita jalani, itu akan mempersulit diri. Jadi kita kerjakan apa adanya, enggak apa-apa. Seperti mungkin kegiatan kita di luar sekolah, mungkin di masyarakat, di desa kita, ceritakan saja semua, enggak apa-apa. Itu justru malah dari teman-teman yang kemarin sharing dengan saya pun, setelah sharing, alhamdulillah juga banyak yang lolos. Kuncinya itu tadi, kita ceritakan apa adanya, kita ceritakan apa yang kita jalani. Jadi akan lebih enak, lebih mudah. Jadi bahannya itu ada, seperti itu. Iya, kemudian untuk simulasi mengajarnya itu memang pengalaman saya kemarin memakai alat peraga. Jadi khawatir ketika pakai PowerPoint itu tidak kelihatan sama tim pengujinya. Jadi kita inisiatif pakai alat peraga, kan daring Mas Mariadi, daring. Yeah. Jadi di depan laptop itu kelihatan banget untuk alat peraganya. Dan pengalaman yang pakai PowerPoint atau LCD itu tangkapan layarnya nggak jelas. Jadi teman-teman kebanyakan jatuhnya di situ. Kemudian untuk tips yang wawancara itu tadi sama, kita ceritakan apa adanya sesuai pengalaman kita, sesuai apa yang kita alami. Insya Allah nanti itu akan menjadi nilai plus yang diperoleh, seperti itu. Iya, memang untuk di sini untuk seleksi tahap 1 itu kan seleksi verifikasi berkas. Tentunya semua bisa lolos ya untuk seleksi berkas, asalkan kita upload berkasnya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang agak berat yaitu di bagian pengisian IC. Nah, IC itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andri itu memang benar adanya ya teman-teman. Bahwasanya untuk mengisi IC itu kita mengisikan sesuai dengan pengalaman kita sendiri. Jangan sampai kita copy paste, nah itu malah lebih parah kembali ya. Nah, sesuai dengan pengalaman kawan-kawan yang pernah sharing ke saya juga, itu untuk mengisi IC itu kan ada batas minimal karakternya. Misalkan ceritakan pengalaman Anda tentang ini, itu minimal 1.500 karakter atau mungkin 2.000 karakter, 500 karakter paling sedikit. Kalau misalkan kita malas mikir atau malas untuk berusaha, di sini tentunya mungkin teman banyak sekali yang copy paste kan, entah itu dari Google atau mungkin dari punya temannya, itu nanti akan sangat terbaca. Dan itu indikasi kuat bahwa nanti nggak akan lolos di bagian seleksi tahap 1. Nah, itu adalah tentunya nanti seperti yang kemarin gini Mas Andri, saya pernah bertanya-tanya terhadap Bu Endang, yaitu salah satu pengajar praktik andalan kita ketika di grup penggerak angkatan 5. Itu adalah tipsnya itu ketika mengisi IC seperti yang telah kita sampaikan ini, dan juga nanti di sana itu akan langsung dicek di plagiasi gitu katanya. Jadi ketika tim penilai itu melihat isian IC kita, di sana itu langsung tersinkron dengan aplikasi plagiarisme. Jadi teman-teman jangan sampai kopas ya ketika mengisi di bagian IC ini. Kemudian untuk simulasi mengajar dan wawancara sendiri juga sudah disampaikan oleh Mas Andri, dan di sini saya ingin memberikan sedikit tambahan bahwasanya antara IC yang kita isikan itu nanti akan ada kesinkronan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ketika wawancara. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menjawab IC-nya seperti ini, nanti di wawancara kita harus juga sama. Makanya di sini salah satu tips terakhir itu adalah IC yang kita isikan itu setidaknya kita ingatlah. Nanti kalau misalkan ditanyakan di wawancara itu kita bisa menceritakan ulang seperti itu. Nah, itu dari Mas Andri dan juga saya. Semoga nanti untuk teman-teman di sini bisa mengikuti program ini ya. Kemudian yang terakhir Mas Andri, ini adalah untuk proses pendidikan guru penggerak sendiri. Tentunya saya dan Mas Andri juga ini selain menjadi seorang guru, itu juga memiliki pekerjaan di luar. Nah, misalkan saya juga pekerjaan di luar, Mas Andri juga di luar. Padahal pendidikan guru penggerak kita ikuti selama 6 bulan. Ini untungnya itu angkatan 5 ke belakang ini cuma 6 bulan. Kawan saya di Karanganyar itu, Mbak Dina itu
angkatan 4 itu 9 bulan Mas Andri. Angkatan 1 sampai angkatan 4 itu 9 bulan. Nah, tolong dibagikan tips untuk kita bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di sela-sela kesibukan itu supaya efektif bagaimana nanti membagi waktunya. Memang luar biasa ya, artinya kuncinya cuma satu, bisa memanage waktu. Manajemen waktu itu memang betul-betul harus kita perhitungkan, terutama karena kita sudah berkeluarga dan sebagainya. Salah satunya memberikan pengertian ke istri, mungkin ke anak dan sebagainya. Jadi biar saling pengertian, saling memahami, saling bantu. Kalau itu memang nggak kita lakukan, wah biar nanti. Jadi memang harus saling support, itu salah satunya. Kemudian manajemen waktu itu sangat penting sekali. Jadi harus betul-betul bisa memanage. Karena sewaktu-waktu ada perintah daring, sewaktu-waktu ada harus kita upload tugas dan sebagainya. Bahkan pernah kita itu sampai malam jam setengah 12 pernah. Iya, memang itu adalah perjuangan ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun alhamdulillah dengan perjuangan yang tulus dan ikhlas, tentunya di sini kita bisa menikmati hasilnya ya Mas Andri ya. Amin, 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 amin. Oke, baiklah sobat semuanya, mungkin sampai sini untuk diskusi kita. Tentunya nanti dengan harapan teman-teman pun juga akan bisa menikmati apa yang telah dinikmati oleh Mas Andri saat ini. Tentunya juga akan bisa membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya terkait tentang PPG dalam jabatan kalau misalkan dari jalur guru penggerak ini. Baiklah, mungkin itu saja Mas Andri untuk pembahasan kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, terima kasih. Yang jelas satu, untuk teman-teman yang belum tercover, belum daftar, untuk segera mendaftar karena ini kesempatan, mungkin datang 2 kali. Jadi memang monggo untuk teman-teman kalau ada peluang, ada kesempatan ya segera kita eksekusi. Iya. Mungkin itu Mas Maredi. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Andri atas waktunya dan juga telah berbagi pengalaman terhadap teman-teman. Semoga nanti ilmu yang dibagikan Mas Andri, pengalaman ini nanti bisa selain berdampak pada kawan-kawan kita juga bisa menjadi amal ibadah Mas Andri untuk kedepannya. Baiklah, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.